الله قد نهى عن القتال لنجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يقول عود رجل المبارزة مع عبد واحد وليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Haskalah atau pencerahan Yahudi adalah gerakan intelektual Yahudi yang muncul di Eropa pada akhir abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Dari perspektif Islam, penelaahan terhadap sejarah Haskalah sering berfokus pada aspek dialog lintas budaya, perubahan dalam komunitas Yahudi, serta hubungan Yahudi-Muslim dalam konteks sejarah yang lebih luas. Berikut adalah gambaran sejarah Haskalah yang relevan dari perspektif Islam. Haskalah merujuk pada gerakan yang bertujuan untuk memperkenalkan nilai-nilai pencerahan Eropa ke dalam komunitas Yahudi. Gerakan ini mendukung pendidikan sekuler, integrasi ke dalam masyarakat non-Yahudi, serta pembaruan dalam tradisi agama Yahudi. Tokoh utama Moses Mendelssohn adalah salah satu tokoh utama Haskalah. Ia menyerukan pemikiran rasional, pendidikan modern, dan dialog dengan masyarakat Eropa yang lebih luas. Dari perspektif Islam, periode Andalusia sering disebut sebagai salah satu masa kejayaan hubungan Yahudi-Muslim. Umat Yahudi pada masa pemerintahan Islam di Spanyol menikmati perlindungan di bawah status Ahl al-Dhimmah dan memiliki kebebasan untuk berkembang dalam bidang intelektual dan budaya. Pencerahan Yahudi Andalusia. Tokoh Yahudi seperti Maimonides, Ibnu Maimun, yang hidup di bawah pemerintahan Muslim dianggap sebagai pelopor pemikiran rasional yang kemudian menginspirasi gerakan seperti Haskalah. Para cendekiawan Muslim melihat Haskalah sebagai kelanjutan dari tradisi intelektual Yahudi yang telah diperkaya oleh peradaban Islam selama abad keemasan. Konsep toleransi dan koeksistensi dalam dunia Islam saat itu menjadi landasan penting bagi perkembangan pemikiran Yahudi. Dari perspektif Islam, gerakan seperti Haskalah dapat dipahami sebagai upaya komunitas Yahudi untuk menyesuaikan ajaran agama mereka dengan realitas zaman modern. Dalam Islam, pembaruan agama dikenal dengan konsep tajdid, pembaruan, yang memiliki paralel dengan beberapa prinsip Haskalah, meskipun memiliki konteks dan tujuan yang berbeda. Haskalah mendorong komunitas Yahudi untuk mengadopsi identitas nasional dan budaya yang lebih luas. Dari perspektif Islam, ini dapat dilihat sebagai respons terhadap tekanan asimilasi di dunia Barat, yang berbeda dengan pengalaman Yahudi di dunia Islam, di mana mereka lebih sering diizinkan mempertahankan identitas mereka. Gerakan Haskalah muncul di Eropa, tetapi dampaknya juga terasa di komunitas Yahudi di wilayah Muslim. Seiring dengan kolonialisme Eropa, beberapa ide Haskalah mulai masuk ke dunia Islam melalui komunitas Yahudi lokal. Modernisasi Yahudi di dunia Islam. Di wilayah seperti Mesir, Maroko, dan Irak, komunitas Yahudi yang tinggal di bawah pemerintahan Muslim mulai mengadopsi nilai-nilai modernisasi serupa dengan Haskalah, meskipun dengan pendekatan yang lebih konservatif. Dalam dunia Islam, umat Yahudi selama berabad-abad hidup berdampingan dengan umat Muslim, menikmati perlindungan dan kebebasan yang relatif stabil. Hal ini berbeda dengan situasi Yahudi di Eropa yang menghadapi diskriminasi lebih keras, yang menjadi salah satu pemicu lahirnya Haskalah. Sebagian besar komunitas Yahudi Ortodoks menolak gerakan Haskalah karena dianggap melemahkan identitas religius dan tradisi mereka. Ini memiliki kemiripan dengan beberapa respon Muslim terhadap modernisasi di dunia Islam, di mana beberapa kelompok menolak asimilasi terhadap nilai-nilai Barat yang dianggap bertentangan dengan ajaran agama. Dalam Islam, konsep menjaga identitas dan prinsip-prinsip agama dalam menghadapi perubahan zaman sangat penting.
Oleh karena itu, beberapa ulama Islam mungkin memandang Haskalah sebagai contoh kompleks bagaimana komunitas agama menghadapi tantangan modernitas. Dari perspektif Islam, Haskalah dapat menjadi bahan refleksi tentang bagaimana komunitas agama menghadapi modernitas dan perubahan sosial. Islam sangat menghargai pendidikan, baik agama maupun sekuler. Dalam hal ini, nilai-nilai Haskalah tentang pendidikan dapat dianggap sejalan dengan semangat Islam untuk mengejar ilmu. Haskalah menunjukkan tantangan yang dihadapi komunitas agama ketika berusaha menyeimbangkan tradisi dan modernitas. Dalam Islam, menjaga identitas agama dan tradisi adalah aspek penting dalam menghadapi modernisasi. Sejarah Haskalah dalam perspektif Islam dapat dilihat sebagai bagian dari perjalanan intelektual umat Yahudi dalam menghadapi tantangan zaman, dengan beberapa akar inspirasi yang berasal dari interaksi mereka dengan peradaban Islam di masa lalu. Meski berbeda dalam konteks, Haskalah juga mengingatkan umat Muslim akan pentingnya keseimbangan antara tradisi dan modernitas, serta nilai pendidikan dan toleransi dalam menghadapi perubahan zaman. Haskalah adalah gerakan pencerahan di kalangan Yahudi Eropa yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19. Gerakan ini bertujuan untuk mendorong integrasi sosial, modernisasi pendidikan, dan penerimaan nilai-nilai pencerahan Eropa, Enlightenment, dalam komunitas Yahudi. Dalam perspektif Islam, pandangan terhadap Haskalah sering berfokus pada penyimpangan dari ajaran monoteistik asli yang diberikan kepada Bani Israel sebagaimana diajarkan oleh para nabi dalam tradisi Islam. Berikut adalah pandangan Islam terkait sejarah dan penyimpangan Haskalah. Dalam pandangan Islam, agama Yahudi mengalami penyimpangan setelah periode nabi-nabi mereka. Hal ini mencakup penyimpangan teologis, seperti penyelewengan kitab suci, tahrif, dan praktik keagamaan yang tidak sesuai dengan ajaran tauhid yang asli. Mereka mengubah firman Allah dari tempatnya. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 13. Haskalah muncul di tengah-tengah komunitas Yahudi yang menghadapi dilema antara mempertahankan tradisi mereka dan menerima nilai-nilai modernisasi. Dalam Islam, pergeseran ini dipandang sebagai bentuk fitnah, ujian terhadap keimanan mereka. Haskalah mendorong pemisahan antara agama dan kehidupan publik. Dalam Islam, pemisahan ini dianggap bertentangan dengan prinsip tauhid, di mana agama adalah inti dari seluruh aspek kehidupan. Ulama Islam sering mengkritik pengaruh ide-ide sekuler yang berusaha memisahkan keimanan dari praktik sosial. Gerakan Haskalah menekankan pemikiran rasionalis dan kritik terhadap tradisi keagamaan Yahudi. Dalam perspektif Islam, pengagungan akal yang berlebihan tanpa landasan wahyu sering dianggap sebagai bentuk kesombongan intelektual. Dan mereka tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 85. Haskalah mendorong reformasi dalam hukum Yahudi, halakha, seperti mengurangi kewajiban mematuhi aturan agama yang ketat. Dalam Islam, penolakan terhadap hukum ilahi adalah bentuk penyimpangan dari syariat yang telah ditetapkan Allah. Pendukung Haskalah mendorong integrasi penuh dengan masyarakat non-Yahudi, termasuk dalam adat, bahasa, dan gaya hidup. Dalam pandangan Islam, asimilasi yang mengabaikan identitas keagamaan dapat mengarah pada hilangnya nilai-nilai ilahiyah. Dalam Islam, gerakan Haskalah dipandang mempercepat proses sekularisasi di kalangan Yahudi, sehingga mengurangi kedalaman spiritual dan keterikatan mereka pada nilai-nilai monoteisme sejati. Haskalah, meskipun tidak secara langsung mendorong Zionisme, membuka jalan bagi pemikiran nasionalisme Yahudi modern yang kemudian berkembang menjadi gerakan Zionis. Dalam Islam, Zionisme dianggap sebagai bentuk penyimpangan politik dan teologis yang mengabaikan ajaran para nabi. Haskalah menyebabkan perpecahan antara Yahudi tradisional, ortodoks, dan Yahudi reformis serta sekular. Islam juga mengingatkan akan bahaya perpecahan semacam ini yang dapat melemahkan kekuatan umat. Islam memandang bahwa umat Yahudi sebagai ahli kitab diberikan tanggung jawab besar untuk menjaga tauhid dan ajaran ilahi. Penyimpangan seperti yang terjadi dalam Haskalah dianggap melanjutkan pola yang telah diingatkan dalam Al-Quran, yaitu penyimpangan dari ajaran para nabi. Dan telah kami berikan kepada Bani Israel kitab, kekuasaan dan kenabian, dan kami anugerahi mereka rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa pada masanya. Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, melainkan setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian di antara mereka sendiri. Quran Surah Al-Jasiyah ayat 16 dan 17.
Umat Islam diajarkan untuk selalu menjaga Al-Quran dan Sunnah dari penyelewengan, sebagaimana yang terjadi pada kitab-kitab sebelumnya. Islam memandang sekularisasi yang mengabaikan agama sebagai ancaman terhadap keberlanjutan nilai-nilai spiritual dalam masyarakat. Islam menekankan persatuan dalam keimanan dan praktik agama untuk menghindari perpecahan seperti yang dialami komunitas Yahudi akibat Haskalah. Dalam pandangan Islam, gerakan Haskalah mencerminkan penyimpangan dari ajaran tauhid yang asli dan menunjukkan bahaya sekularisasi serta rasionalisme berlebihan. Islam mengingatkan umatnya untuk belajar dari sejarah ini agar tetap teguh menjaga keimanan, persatuan dan ajaran ilahiyah yang murni. Dalam pandangan Islam, konsep akhir zaman atau akhirul zaman terkait dengan kedatangan hari kiamat dan peristiwa-peristiwa besar yang mendahuluinya sudah tercatat dalam ajaran agama. Konsep akhir zaman ini juga sangat relevan dalam konteks berbagai agama monoteistik lainnya, termasuk Yahudi. Dalam hal ini, Haskalah sebagai gerakan pencerahan Yahudi yang terjadi pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19 memiliki pengaruh dalam pemikiran Yahudi. Namun dalam perspektif Islam, beberapa elemen dalam gerakan ini dapat dilihat sebagai penyimpangan atau penyesuaian dengan pemikiran modern yang lebih sekuler. Berikut adalah pembahasan tentang bagaimana konsep akhir zaman dalam Yahudi Haskalah dilihat dalam perspektif Islam, dengan penekanan pada pandangan tentang eskatologi, akhir zaman, dan peran Yahudi dalam proses tersebut. Sebelum munculnya Haskalah, konsep akhir zaman dalam tradisi Yahudi lebih menekankan pada keyakinan akan kedatangan Mesias, yang diharapkan akan memimpin bangsa Yahudi untuk meraih pembebasan dan keadilan, serta peristiwa-peristiwa besar yang akan terjadi, termasuk kebangkitan orang mati dan penghukuman bagi orang jahat. Beberapa konsep kunci dalam eskatologi Yahudi sebelum Haskalah termasuk: Mesias adalah sosok yang akan membawa pembebasan bagi umat Yahudi, mengembalikan kemuliaan Israel, dan mendirikan kerajaan kedamaian di dunia. Ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam eskatologi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, pembangunan kembali Bait Suci yang ketiga di Yerusalem adalah tanda kedatangan akhir zaman. Ada juga kepercayaan akan penghakiman ilahi terhadap bangsa-bangsa di dunia, yang akan dibedakan antara yang benar dan yang jahat. Gerakan Haskalah yang mendorong pemikiran rasional, sekularisme, dan asimilasi budaya Eropa mengubah beberapa pandangan tradisional dalam komunitas Yahudi, termasuk dalam hal konsep akhir zaman. Beberapa perubahan tersebut mencakup sekularisasi dan rasionalisme. Banyak pemikir Haskalah yang mengadopsi pandangan rasional dan sekuler terhadap ajaran agama, termasuk eskatologi. Mereka mulai meragukan atau bahkan menolak konsep-konsep tradisional seperti kedatangan Mesias atau peristiwa-peristiwa supranatural yang akan terjadi pada akhir zaman. Haskalah mengajarkan bahwa orang Yahudi harus berintegrasi dalam masyarakat Eropa yang lebih luas dan menerima nilai-nilai modern. Beberapa pemikir Haskalah berfokus pada pembaharuan sosial dan intelektual dalam dunia ini, dan ini seringkali mengurangi penekanan pada harapan apokaliptik dan eskatologis tradisional. Beberapa pemikir Haskalah berfokus pada pembaharuan duniawi daripada akhir zaman spiritual. Dalam hal ini, mereka menganggap perbaikan masyarakat, pendidikan, dan integrasi sebagai bagian dari pencerahan yang lebih relevan dengan masa kini. Dalam perspektif Islam, meskipun gerakan Haskalah dipandang sebagai suatu bentuk penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang lebih tradisional, Islam tetap menghormati sebagian besar ajaran eskatologi yang ada dalam agama Yahudi, namun dengan pemahaman yang berbeda. Berikut adalah beberapa pandangan Islam terkait konsep akhir zaman dalam Yahudi Haskalah. Dalam Islam, kedatangan Isa Al-Masih di akhir zaman adalah bagian integral dari eskatologi Islam. Isa akan turun untuk memerangi Dajjal dan membawa kedamaian. Meskipun dalam Haskalah ada penurunan penekanan pada Mesias sebagai figur supranatural, dalam Islam, Mesias adalah tokoh yang sangat penting. Dalam pandangan Islam, Mesias ini adalah Isa, bukan figur yang dinantikan oleh Yahudi dalam pengertian tradisional mereka. Dalam pandangan Islam, Yerusalem adalah tempat yang sangat penting, terutama karena Masjid Al-Aqsa. Namun pandangan Islam mengenai akhir zaman tidak terikat pada pembangunan kembali Bait Suci seperti yang diinginkan dalam eskatologi Yahudi. Islam memandang bahwa tanda-tanda akhir zaman lebih berfokus pada kedatangan Imam Mahdi, turunnya Isa, dan pertempuran besar melawan kejahatan global yang dipimpin oleh Dajjal.
Penyimpangan dalam Haskalah. Islam melihat gerakan Haskalah dengan skeptis, terutama karena dorongan untuk sekularisme dan penolakan terhadap ajaran agama yang murni. Konsep-konsep eskatologi Yahudi yang lebih spiritual, seperti kedatangan Mesias, dianggap sebagai bagian dari keyakinan yang telah diubah atau bahkan diselewengkan. Dalam pandangan Islam, keyakinan Yahudi akan Mesias adalah bagian dari wahyu yang telah diselewengkan, dan kini hanya mengarah pada harapan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Islam memandang bahwa umat Yahudi, seperti umat-umat lainnya, memiliki peran dalam skenario akhir zaman. Dalam beberapa hadits disebutkan bahwa di akhir zaman, sebagian dari mereka akan menerima kebenaran Islam, sementara yang lain tetap dalam kekufuran mereka. Penerimaan kebenaran oleh sebagian Yahudi. Dalam Islam ada harapan bahwa pada akhirnya banyak dari umat Yahudi dan Nasrani akan menerima kebenaran Islam. Ini tercermin dalam Al-Quran, yang menyatakan bahwa hanya orang yang benar-benar mengakui dan mengikuti wahyu Allah yang akan selamat di akhir zaman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Syabi'in, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, mereka akan mendapat pahala dari Tuhan mereka, dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Dalam pandangan Islam, konsep akhir zaman dalam gerakan Haskalah dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang asli, terutama karena penurunan penekanan pada elemen-elemen eskatologis yang lebih spiritual dan lebih menekankan sekularisasi dan rasionalisme. Islam tetap mempertahankan pandangan tentang kedatangan Isa, Imam Mahdi, dan peristiwa-peristiwa besar akhir zaman yang melibatkan umat manusia secara keseluruhan, termasuk umat Yahudi. Dalam eskatologi Islam, umat Yahudi akan berperan, baik dalam menerima kebenaran Islam maupun dalam menghadapi ujian-ujian besar yang akan datang. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap gerakan Haskalah di era modern seringkali melibatkan analisis terhadap penyimpangan-penyimpangan dalam ajaran Yahudi, pengaruh sekularisasi, dan peran ideologi-ideologi modern dalam kehidupan umat Yahudi. Haskalah sebagai gerakan pencerahan Yahudi yang berkembang di Eropa pada abad ke-18 dan ke-19, membawa perubahan besar dalam kehidupan intelektual dan sosial umat Yahudi. Namun, dalam perspektif Islam, gerakan ini sering dilihat dengan pandangan yang lebih kritis, terutama berkaitan dengan aspek-aspek keagamaan, ideologi, dan politik. Berikut adalah beberapa pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait Haskalah di era modern. Dalam pandangan Islam, Haskalah dianggap sebagai bentuk penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang asli. Para ilmuwan Muslim sering menyoroti bagaimana Haskalah mengarah pada sekularisasi, yaitu pemisahan antara agama dan kehidupan duniawi. Gerakan ini cenderung mengurangi pentingnya agama dalam kehidupan pribadi dan publik, yang dianggap bertentangan dengan ajaran tauhid dalam Islam yang mengharuskan agama untuk mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Pandangan Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surah Al-Imran ayat 19. Dalam pandangan ini, ilmuwan dan ulama Islam sering mengkritik gerakan sekular yang terjadi di kalangan Yahudi karena dianggap mengurangi peran wahyu dalam kehidupan mereka. Salah satu aspek penting dari Haskalah adalah penerimaan terhadap nilai-nilai rasionalisme dan ilmu pengetahuan yang didorong oleh pencerahan Eropa. Banyak ulama Islam yang melihat ini sebagai langkah menuju pengabaian nilai-nilai spiritual yang sejati. Rasionalisme yang berlebihan tanpa pengakuan terhadap wahyu dianggap sebagai bentuk kesombongan intelektual dan penolakan terhadap kebenaran ilahi. Pandangan Islam. Islam mengajarkan bahwa akal harus tunduk pada wahyu dan tidak bisa berdiri sendiri sebagai sumber utama kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan tidaklah mereka diberi ilmu, melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 35. Gerakan Haskalah berperan dalam melahirkan ideologi Zionisme, meskipun ini bukan tujuan utama dari Haskalah itu sendiri. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, Zionisme yang mengusung ide pembentukan negara Yahudi di Palestina adalah penyimpangan ideologis yang sangat signifikan dari prinsip-prinsip agama Yahudi yang asli. Ulama Islam memandang Zionisme sebagai sebuah ideologi politik yang bertentangan dengan ajaran Islam, terutama terkait dengan klaim terhadap tanah Palestina.
Zionisme dilihat sebagai ekspansi kolonial yang merampas hak-hak rakyat Palestina yang mayoritas Muslim, serta upaya untuk mengubah identitas spiritual dan sejarah tanah suci tersebut. Pandangan Islam mengajarkan bahwa tanah Palestina adalah tempat yang suci bagi umat Islam, dan tindakan apapun yang mencoba mengusurpasi wilayah tersebut dianggap sebagai penindasan yang tidak sah. Dalam sejarah, umat Islam berpegang pada prinsip keadilan dan perlindungan terhadap umat ahli kitab. Namun di bawah pemerintahan Zionis, hak-hak rakyat Palestina sering diabaikan. Pada era modern, Haskalah memainkan peran besar dalam memodernisasi komunitas Yahudi dengan membuka jalan bagi pendidikan sekuler dan pemikiran rasional di kalangan generasi muda Yahudi. Dalam pandangan ilmuwan Muslim, ini berkontribusi pada proses sekularisasi yang lebih luas di dunia Barat dan dunia Muslim. Meskipun Haskalah telah berkontribusi pada kemajuan intelektual dan sosial di kalangan Yahudi, ilmuwan Muslim sering menekankan bahwa gerakan ini membawa kontradiksi dengan prinsip-prinsip agama asli mereka. Pendidikan modern yang menekankan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sekularisme dipandang mengabaikan pentingnya dimensi spiritual dalam kehidupan beragama. Pandangan Islam. Dalam Islam, modernisasi tidak boleh mengorbankan nilai-nilai agama. Kehidupan duniawi dan spiritual harus berjalan seiring, dan ilmu pengetahuan harus digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surah Al-Alaq ayat 5. Haskalah berusaha mengubah identitas sosial dan keagamaan Yahudi dengan mendorong mereka untuk mengadopsi gaya hidup modern dan mengintegrasikan diri dengan masyarakat Eropa. Dalam perspektif Islam, hal ini dilihat sebagai bagian dari fenomena globalisasi yang mengikis identitas keagamaan tradisional. Ulama Islam mengkritik proses asimilasi budaya yang terjadi sebagai akibat dari Haskalah, yang seringkali mengarah pada hilangnya identitas keagamaan. Dalam pandangan Islam, umat beriman harus tetap mempertahankan identitas agama mereka, meskipun hidup dalam dunia yang semakin terhubung dan sekuler. Pandangan Islam mengajarkan untuk tidak tercampur aduk antara identitas agama dan budaya luar yang bertentangan dengan ajaran agama. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir menjadi teman setia selain orang-orang yang beriman. Quran Surah Al-Imran ayat 118. Ulama Islam sering melihat peran Yahudi dalam masyarakat modern sebagai peran yang penuh tantangan, terutama dalam konteks konflik politik dan sosial. Dalam banyak kasus, mereka memandang bahwa penyimpangan agama yang terjadi akibat Haskalah telah menyebabkan kesulitan bagi umat Yahudi dalam mempertahankan ajaran asli mereka. Ulama Islam memperingatkan bahwa penyimpangan ideologis dan politik yang muncul dari gerakan Haskalah dapat membahayakan umat Yahudi itu sendiri dengan membawa mereka lebih jauh dari ajaran Tuhan. Islam menekankan pentingnya menjaga kesucian wahyu dan ajaran yang diberikan kepada para nabi. Kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya. Quran Surah Ibrahim ayat 4 mengingatkan bahwa umat manusia, termasuk Yahudi, seharusnya mengikuti ajaran agama mereka yang benar. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap Haskalah di era modern umumnya kritis terhadap sekularisasi, rasionalisme berlebihan, dan peran gerakan tersebut dalam menciptakan penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang asli. Meskipun gerakan Haskalah memberikan kontribusi pada modernisasi sosial dan intelektual, dalam perspektif Islam, hal ini dianggap sebagai bentuk penurunan nilai-nilai spiritual dan keagamaan yang seharusnya menjadi dasar kehidupan. Islam menekankan pentingnya keseimbangan antara kemajuan duniawi dan spiritualitas dengan tetap mempertahankan identitas agama yang sah. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait konsep Mesias dalam tradisi Yahudi Haskalah sangat dipengaruhi oleh pemahaman eskatologi Islam mengenai Isa Al-Masih dan bagaimana konsep ini berkembang dalam pemikiran Yahudi, terutama setelah Haskalah. Dalam Islam, Mesias bukanlah figur yang diharapkan sebagai pembebas dunia secara politik atau militer seperti dalam beberapa tradisi Yahudi, tetapi lebih sebagai figur spiritual yang akan membawa kedamaian dan keadilan di akhir zaman. Oleh karena itu, pemikiran tentang Mesias dalam Haskalah yang lebih berfokus pada modernisasi dan rasionalisasi sering dilihat dalam perspektif berbeda oleh ilmuwan dan ulama Islam. Sebelum munculnya gerakan Haskalah pada abad ke-18,
tradisi Yahudi memiliki keyakinan kuat mengenai kedatangan seorang Mesias yang akan menyelamatkan bangsa Yahudi, mengembalikan mereka ke tanah Palestina, dan mendirikan kerajaan damai yang dipimpin oleh keturunan Raja Daud. Mesias ini diharapkan untuk membawa pembebasan fisik, politik, dan spiritual bagi umat Yahudi yang pada masa itu sering berada di bawah penindasan. Dalam pandangan Islam, Mesias Yahudi ini yang seringkali dianggap sebagai seorang pemimpin duniawi, dipandang sebagai penyimpangan dari gambaran Mesias yang benar. Isa Al-Masih dalam Islam dianggap sebagai Mesias yang sejati, namun dia akan kembali pada akhir zaman untuk memimpin umat manusia menuju kebenaran, kedamaian, dan keadilan, bukan sebagai pemimpin politik duniawi. Haskalah yang muncul di kalangan Yahudi Eropa pada abad ke-18 membawa perubahan besar dalam pandangan terhadap Mesias. Gerakan ini mengusung rasionalisme, sekularisme, dan pemikiran modern yang berusaha memisahkan agama dari kehidupan publik. Seiring dengan ini, banyak pemikir Haskalah mulai meragukan konsep Mesias tradisional yang sangat terkait dengan harapan akan pembebasan politik dan fisik bangsa Yahudi. Beberapa perubahan yang terjadi meliputi, sebagian pemikir Haskalah seperti Moses Mendelssohn mulai menganggap bahwa harapan akan kedatangan Mesias adalah sebuah ilusi yang harus ditinggalkan untuk memungkinkan integrasi Yahudi dengan masyarakat Eropa yang lebih luas. Mereka menganggap bahwa Mesias bukanlah seorang tokoh supranatural, tetapi mungkin lebih pada pembaharuan sosial dan budaya. Dalam kerangka Haskalah, banyak pemikir Yahudi yang menekankan rasionalitas dan pengabaian unsur-unsur supranatural dalam agama mereka, termasuk kepercayaan akan kedatangan Mesias. Beberapa bahkan menolak konsep kehidupan setelah mati dan kebangkitan tubuh. Sebagai bagian dari upaya asimilasi, gerakan Haskalah lebih menekankan pada pembaharuan sosial, pendidikan, dan peran Yahudi dalam masyarakat Eropa modern. Harapan terhadap Mesias tradisional dipandang sebagai hal yang tidak relevan dengan modernitas. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap Mesias Yahudi dalam konteks Haskalah sangat dipengaruhi oleh keyakinan Islam tentang Isa Al-Masih dan bagaimana gambaran Yahudi tentang Mesias dibandingkan dengan pemahaman Islam. Islam memandang gerakan Haskalah dengan skeptis, terutama terkait dengan penolakan terhadap unsur-unsur keimanan yang dianggap fundamental, seperti keyakinan akan kedatangan seorang Mesias. Dalam Islam, Isa Al-Masih adalah tokoh yang sangat penting, dan kedatangannya kembali adalah salah satu tanda utama dari akhir zaman. Oleh karena itu, penolakan terhadap konsep Mesias dalam Haskalah dilihat sebagai penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang asli. Islam menekankan bahwa akal harus tunduk pada wahyu dan tidak boleh mengabaikan dimensi spiritual. Pemikiran rasionalis yang menolak keyakinan akan Mesias sebagai figur supranatural seringkali dipandang sebagai bentuk kesombongan intelektual dan ketidakmampuan untuk menerima kebenaran ilahi. Dan mereka tidak diberi ilmu melainkan sedikit. Quran Surah Al-Isra ayat 35. Dalam Islam, Isa Al-Masih dianggap sebagai Mesias yang sejati. Dia akan turun ke dunia pada akhir zaman, bukan untuk mendirikan kerajaan politik atau fisik seperti yang diharapkan dalam banyak tradisi Yahudi, tetapi untuk membimbing umat manusia kepada kebenaran, memerangi Dajjal, dan menegakkan kedamaian serta keadilan. Dalam hadits-hadits Nabi Muhammad disebutkan bahwa Isa Al-Masih akan turun kembali di akhir zaman untuk menyelesaikan konflik besar, mengalahkan Dajjal, dan memimpin umat manusia menuju jalan yang benar. Tidak ada seorang pun dari Ahl Alkitab, Yahudi dan Nasrani yang tidak akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari kiamat dia akan menjadi saksi terhadap mereka. Hajr Bukhari dan Muslim. Islam mengajarkan bahwa umat Yahudi salah dalam pengharapan mereka terhadap Mesias yang akan datang sebagai pemimpin politik. Isa Al-Masih akan menegakkan kebenaran dan membawa keadilan, namun dalam kerangka spiritual dan moral, bukan dalam bentuk kerajaan duniawi. Oleh karena itu, meskipun Haskalah menekankan sekularisme dan rasionalisme, pandangan Islam mengingatkan bahwa eskatologi yang melibatkan Mesias adalah bagian dari wahyu ilahi yang harus diterima. Islam mengkritik pemikiran Haskalah yang berusaha mengurangi peran spiritual dan eskatologis Mesias. Dalam Islam, harapan terhadap kedatangan Mesias, Isa, adalah bagian dari iman kepada hari akhir, dan ini bukanlah sesuatu yang dapat diabaikan atau disesuaikan dengan pandangan dunia sekuler. Dalam Islam, agama tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu,
Pandangan Haskalah yang mengusung sekularisme dan rasionalisme seringkali dipandang sebagai penurunan nilai-nilai agama yang mendalam, yang pada akhirnya dapat mengarah pada penyelewengan ajaran agama yang lebih luas. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap konsep Mesias dalam tradisi Yahudi Haskalah cenderung melihat gerakan ini sebagai penyimpangan dari ajaran agama Yahudi yang asli, terutama dalam hal pemahaman mengenai Mesias. Dalam Islam, Isa Al-Masih dipandang sebagai Mesias yang sejati, yang akan turun kembali di akhir zaman untuk membimbing umat manusia menuju kebenaran dan keadilan. Pemikiran Haskalah yang rasional dan sekuler yang mengurangi pentingnya Mesias sebagai figur spiritual dianggap sebagai bagian dari upaya untuk mengabaikan dimensi agama dan wahyu dalam kehidupan. Dalam kerangka Islam, meskipun perubahan ini mungkin mencerminkan pemikiran modern Yahudi, namun pandangan Islam tetap berpegang pada keyakinan akan kedatangan Isa Al-Masih sebagai bagian dari eskatologi yang sahih.